Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik juga diangkat dari hadis-hadis tentang kisah ahli ibadah dan ahli maksiat. Dua jalan, satu takdir. Pada masa dahulu di tengah kaum Bani Israel hiduplah dua orang lelaki yang jalannya begitu berbeda. Yang satu seorang ahli ibadah. Setiap harinya ia gemar dan rajin dalam ibadah. Seperti sholat, puasa, dan zikir. Wajahnya bercahaya karena sujud yang lama di malam hari. Yang satunya lagi dikenal di wilayahnya sebagai seorang pelaku dosa dan ahli maksiat. Sering terjadi di tempat-tempat maksiat dan tak jarang melanggar hukum-hukum Allah. Meski berbeda, keduanya sering berjumpa. Setiap kali ahli ibadah melihat temannya berbuat dosa, ia menegur keras, "Berhentilah, tak malukah kau kepada Allah yang menciptakanmu?" Namun suatu hari pertemuan mereka memuncak menjadi perselisihan yang mengubah takdir mereka selamanya. Si ahli ibadah kembali memergoki sahabatnya tengah melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Dengan marah ia berkata, "Sungguh jika kamu tak berhenti, engkau tak akan diampuni Allah. Demi Allah, kau takkan pernah masuk surga." Mendengar itu, si pendosa memandang temannya dengan bersedih. "Siapa kau hingga memastikan nasibku? Apakah kau diutus Tuhan untuk menghakimiku? Urus saja dirimu, biarkan aku dan Tuhanku yang menentukan urusanku." Tak lama berselang, takdir menjemput keduanya. Keduanya meninggal dunia dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menatap si ahli ibadah dan berfirman, "Apakah engkau lebih mengetahui daripada aku? Apakah urusan ampunan berada di tanganmu, bukan di tanganku?" Kemudian Allah memerintahkan para malaikatnya, "Ambil orang ini, si ahli ibadah yang lancang itu, dan masukkan ke dalam neraka." Kemudian kepada si pendosa, Allah berfirman kepadanya dengan rahmatnya yang tak terbatas, "Masuklah engkau ke dalam surga berkat kasih sayangku." Masya Allah. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini mengajarkan kita pentingnya terus mengajak kepada kebaikan, yaitu amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau nahi munkar. Namun harus disertai dengan kelembutan dan tanpa mencela atau memvonis. Ketika diingatkan hendaknya seseorang segera meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak keras kepala atau sombong. Sebaliknya, kita dilarang membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah yang amatlah luas, karena dosa sebesar apapun tetap berada di bawah kasih sayangnya Allah. Kisah ini juga mengingatkan kita betapa beratnya konsekuensi berkata atas nama Allah tanpa ilmu, apalagi sampai memastikan seseorang masuk surga atau neraka. Itu adalah haknya Allah semata. Barang siapa yang berani mengklaim hal seperti itu, sejatinya ia telah melangkahi batas sebagai hamba yang menyandang sifat yang hanya layak bagi Tuhan. Maka mencela orang lain sambil merasa diri sebagai hakim, kebenaran bukanlah akhlak yang diajarkan oleh agama. Di balik semua itu, kisah ini menyingkap betapa luasnya rahmat Allah, Rabb semesta alam yang mampu mengampuni siapapun yang dikehendakinya, meskipun manusia lain telah mencela atau merendahkannya. Semoga cerita ini membawa manfaat untuk kita semuanya, dan barakallahu fikum.